Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup di muka bumi ini sangat beraneka ragam. Lalu, bagaimana cara kita mempelajarinya? Kita bisa mempelajarinya dengan cara klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia memiliki keanekaragaman bentuk, ukuran, habitat, maupun tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antara individu disebut variasi. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajarinya disebut dengan taksonomi. Carolus Linnaeus dijuluki sebagai bapak taksonomi. Tahapan dalam klasifikasi. Pertama, identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. 2. Kelompokkan berdasarkan persamaan yang ditemukan. 3. Apabila ditemukan perbedaan, maka individu tersebut dipisahkan dari kelompoknya. Berikutnya, urutan takson dalam taksonomi. Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan yang disebut dengan takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaan, maka semakin jauh kekerabatan. Takson dimulai dari yang tertinggi, ada kingdom, divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Urutan takson pada tumbuhan jagung atau kingdom, plante, divisio, spermatophyta, kelas monocotyledon, ordo Poales, famili Poaceae, genus Zea, dan spesies Zema. Kita akan masuk ke kunci identifikasi atau kunci determinasi. Merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Contohnya seperti di bawah ini. Cara membuat kunci determinasi. 1. Kunci harus dikotom berlawanan satu sama lain. 2. Ciri yang dimasukkan mudah diamati. 3. Deskripsi karakter dengan istilah umum yang mampu dimengerti orang. 4. Memakai kalimat sesingkat mungkin. 5. Tiap kuplet diberi nomor. 6. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet haruslah identik. Contoh kunci determinasi pada tumbuhan. Pada tabel ini terdapat 5 penomoran dan satu nomor terdiri dari 2 bagian. Ini yang disebut sebagai kunci dikotom. Nah, sekarang perhatikan ya, setiap nomornya berisi pernyataan yang saling berlawanan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membacanya. Lihat, 1 itu tanaman suplir. Suplir adalah tumbuhan yang bersepora. Berarti kunci yang pertama dia adalah 1A. Lalu lihat angka di ujungnya, ada angka 2. Kita langsung ke nomor 2. Suplir adalah tumbuhan yang berbatang jelas, jadi 2A. Jadi untuk kunci determinasi suplir adalah 1A dan 2A. Berikutnya ada lumut. Lumut adalah tumbuhan yang berspora sama seperti suplir. Jadi dia kuncinya 1A. Lalu lihat lagi ke ujungnya, dia angka 2. Terus pas di 2 lihat lagi pernyataan yang sesuai dengan tumbuhan lumut. Lumut adalah tumbuhan yang tidak berbatang jelas.
Jadi kunci determinasi untuk lumut adalah 1A dan 2B. Paham ya? Begitu seterusnya sampai kita temukan kunci determinasi untuk tumbuhan terung. Contoh determinasi pada hewan. Sekarang kita lihat ya, kita ambil contoh untuk ikan. Lihat dari yang pertama. Ikan itu hewan yang bertulang belakang. Jadi 1B kuncinya. Lalu di ujungnya ada angka 2, kita turun ke angka 2. Habitatnya di air tawar dan satu lagi habitatnya tidak di air tawar. Ikan jelas jawabannya adalah 2A. Ya. Berikutnya kita lihat ke ujung angka 3. Nah, di angka 3 ada lagi pilihan hewan yang memiliki sisik dan bukan memiliki sisik. Jelas ikan memiliki sisik. Jadi kunci determinasi untuk ikan adalah 1A, 2A, dan 3A. Carolus Linnaeus menggunakan sistem binomian nomenklatur dalam membuat nama ilmiah. Aturan dalam sistem binomian nomenklatur terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua penunjuk spesies diawali dengan huruf kecil, ditulis dengan huruf miring atau garis bawah. Manfaat dari klasifikasi: memudahkan mengenal makhluk hidup. 2. Memudahkan mempelajari makhluk hidup. 3. Mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Mengetahui manfaat makhluk hidup bagi manusia. Berikutnya, perkembangan sistem klasifikasi. Pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mengumumkan sistem klasifikasi 5 kingdom. Pengelompokan ini berdasarkan susunan sel, cara makhluk hidup memenuhi makanan, dan tingkatan makhluk hidup. Kingdom tersebut adalah Plantae, Animalia, Fungi, Monera, dan Protista. Kingdom pertama, Monera. Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler dan tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan juga ganggang biru. Ini contohnya. Kingdom kedua adalah kingdom Protista. Protista memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal dan multiseluler. Serta protista bisa dibedakan menjadi protista mirip hewan, protozoa, atau protista mirip tumbuhan, alga, dan ganggang, serta protista yang mirip fungi. Kingdom ketiga adalah kingdom fungi. Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis, ada yang uniseluler dan juga multiseluler. Meiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk jamur kelak atau lichenes. Jamur kerak disebut sebagai tumbuhan perintis. Kingdom keempat ada Plantae. Plantae akan dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama, Bryophyta atau tumbuhan lumut, tumbuhan paku Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Pertama, lumut. Lumut memiliki akar batang daun yang bukan sejati dan memiliki berkas pembuluh. Akar lumut masih disebut sebagai rhizoid, berbiak dengan cara kawin dan tak kawin. Terdapat pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Berikutnya tumbuhan paku. Ciri memiliki akar batang daun sejati serta telah memiliki berkas pembuluh. Pada daun dewasa terdapat bulatan coklat yang disebut sebagai sorus. Kumpulan sorus akan dibungkus dengan insidium. Perkembangbiakannya secara kawin dan juga tak kawin. Tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji sudah memiliki akar batang, daun, serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya.
Berdasarkan letak biji, tumbuhan biji akan dibagi menjadi dua, tumbuhan biji terbuka Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Kingdom kelima adalah kingdom Animalia. Pada kingdom ini akan dibedakan menjadi dua bagian, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Avertebrata hewan tak bertulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Filum pada invertebrata ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, dan Mollusca. Berikutnya adalah vertebrata atau hewan bertulang belakang. Dibagi menjadi 5 filum. Pertama ada fishes, amfibi, reptil, aves, dan mamalia, dengan ciri-ciri yang dimiliki masing-masing.